Halo, nama saya Dila. Untuk beberapa video ke depan saya akan memandu kalian untuk membuat proyek pengaduan masyarakat ini. Oke. Pada seri yang pertama ini, seri yang berjudul Authentication, akan mempunyai beberapa part ya, karena akan sangat panjang jika dalam satu video. Oke, langsung saja. Ini aplikasi yang akan kita buat. Aplikasi ini akan mempunyai dua tipe user ya, user yang biasa dan user admin. User biasa ini akan bisa melakukan input data diri, input aduan, mengirim aduan tersebut, dan nantinya jika sudah terverifikasi akan melihat jawaban dari aduan tersebut. Kemudian admin akan bisa melihat aduan-aduan dari user, dan kemudian memverifikasi aduan tersebut, kemudian ditampilkan dan dikonfirmasikan lagi kepada balai desa dan menampilkan jawabannya untuk dilihat user ya. Nah, berarti user biasa ini tidak boleh mengakses yang hanya bisa diakses oleh admin ya. Jadi dia tidak boleh untuk masuk melihat aduan, memverifikasi aduan dan sebagainya. Jadi kita batasi user biasa hanya bisa mengakses rute user biasa tersebut. Dan admin, jika login pakai admin nanti akan bisa melihat rute-rute spesial ini ya. Kurang lebih seperti itu untuk autentikasinya. Nanti kita akan membuat dua buah rute dulu ya, rute untuk publiknya, jadi siapapun bisa mengaksesnya. Yang pertama kita akan membuat register ya. Jadi register ini nanti yang akan menghasilkan akun warga ya. Jadi akun admin akan dibuat di aplikasi kita, bukan di register ya. Jadi nanti akan ada coding atau script untuk membuatnya. Kemudian di rute login kita akan bisa menghasilkan dua buah output ya. Jadi misal usernya itu adalah user warga atau user biasa, dia akan bisa mengakses yang untuk misalnya ya di slash atau di rootnya, misal slash dashboard untuk terus slash kirim aduan gitu ya. Terus dan warga ini tidak boleh mengakses rute admin. Jadi jika warga masuk ke sini tuh tidak boleh gitu. Jadi kita restricted gitu, kita protect dari warga gitu ya. Dan untuk admin nanti dia akan bisa mengakses rute khusus ini untuk mau manage semua aduan-aduan. Kita langsung saja ke codingan, buka terminalnya, kemudian kita init atau kita create project Laravelnya ya. Kita pakai composer, create project mimin prefer dist Laravel, kemudian foldernya ya, pengaduan, saya kasih nama pengaduan, kemudian versinya. Nah, kenapa saya spesifikkan langsung 5.8 ini? Karena secara default Composer akan menginstal versi Laravel yang terbaru ya. Yang terbaru itu versi 7. Jadi untuk aplikasi ini kita pakai versi yang lama ya, yang sudah stabil, versi 5.8 ini.
langsung saja kita enter. Sembari menunggu Composer menginstal Laravel, kita akan membuat database dulu. Oke. Buka PHP My Admin-nya, kita create pengaduan ya. Saya kasih nama pengaduan create. Nah, nanti kita tidak perlu membuat tabelnya di sini. Kita akan membuat tabelnya di codingan kita nanti. Oke. Kita kosongkan saja dan kita tunggu sampai instalasi Laravel selesai. Oke. Instalasi sudah selesai, kita coba jalankan dulu dengan mengetikkan PHP artisan serve ya. Salah, kita masuk dulu ke foldernya. Kita clear ini untuk membersihkan layar aja ya. Kemudian kita masukkan PHP artisan serve, terus kita ctrl klik aja ya. Nanti dia akan membuka URL-nya, dan sepertinya kita sudah berhasil menginstal Laravel. Oke. Kita cancel dulu saja. Kita coba buka text editor kita ke foldernya. Kenapa saya bisa mengetikkan kode terus titik ini? Karena saya pakai Visual Studio Code ya. Jadi ada command line-nya untuk Studio Code. Jadi code titik ini akan membuka Visual Studio Code di folder pengaduannya, folder saat ini. Oke. Konfigurasi pertama yang akan kita setting adalah di .env untuk koneksi ke database kita. Tadi kita sudah membuat database yang bernama pengaduannya. Kita ubah saja langsung pengaduan. Oke. Secara default username dan passwordnya adalah root dan passwordnya kosong gitu ya. Kalau kalian pakai Windows sudah, dan menginstal SAM atau sama kayak saya Laravel, defaultnya ini. Oke. Setelah .env kita akan mengkonfigurasi time zone. Oke. Time zone ini nanti sangat berpengaruh ya saat kita menginput date atau tanggal-tanggal. Jadi secara default Laravel ini tidak mengikuti local time kita. Jadi kita harus konfigurasinya dulu agar ke time zone kita. Oke. Kita langsung masuk ke config app.php. Di sini ada banyak konfigurasi dan kita cari konfigurasi time zone di line 70 ya. Time zone secara default UTC ya, kita ganti jadi Asia Jakarta. Oke. Itu saja untuk di file ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel-tabelnya yang seperti tadi saya bilang. Kita akan membuatnya dengan script atau fitur dari Laravel yang bernama migration. Bagaimana? Kita masuk ke database, folder database, kemudian ada folder migration. Nah, Laravel membuat dua file ya, untuk membuat tabel user dan untuk membuat tabel password reset. Kita akan mengedit tabel user aja ya. Ini tabel-tabel yang sudah dibuat Laravel. Kita akan memodifikasinya sedikit. Kita akan menambahkan beberapa field ya, beberapa kolom. Kita akan menambahkan NIK, level, dan status. Langsung saja kita tambahkan table, min, terus tanda lebih besar ya. Jadi kalau kalian melihat simbol seperti ini cara bikinnya adalah min terus tanda lebih besar gitu ya. Ini digabungin. Oke. Jadi ini saya kasih nama panah kurus gitu ya.
panah kecil ya, jadi akan ada nanti panah yang gemuk ini aja pakai sama dengan dan tanda lebih besar ya, kayak ini panah gemuk, ini panah kurus. Oke, langsung lanjut. Charnya data type nya itu char gitu, kita kasih nama nik, panjangnya atau size nya adalah 16 dan kita akan set unique. Jadi datanya tidak boleh sama ya, dalam satu user tidak boleh dalam satu tabel user ini tidak boleh ada nik yang sama seperti email, tidak boleh ada email yang sama. Oke, kemudian lanjut kita akan membuat level ya, tipenya enumeration, namanya level, dan kita akan mengisi pilihannya admin dan warga. Kita buat array, kemudian value nya adalah admin dan warga. Kita juga setting defaultnya ya, jadi secara default nanti akan mengisi warga gitu. Jadi saat kita register tidak perlu menginputkan field level. Oke. Kemudian selanjutnya adalah status table, tipenya tiny integer, namanya status, dan defaultnya adalah 1 gitu. Jadi status ini adalah untuk menandakan apakah akun tersebut aktif atau tidak. Oke, jadi 1 untuk aktif, 0 untuk tidak aktif. Oke, sepertinya itu saja yang kita tambahkan. Selanjutnya adalah kita coba jalankan migration ini. Oke, bagaimana caranya? Kita buka terminal, kemudian kita ketikkan php artisan migrate. Nah, kita enter, akan ada pesan created successfully ya, ada beberapa pesan juga ini, artinya dia sudah menjalankan migrationnya. Kita coba cek, kita refresh. Nah, akan ada 3 tabel ya, kita abaikan yang migration ini, kita fokus ke yang selain migration. Oke, tadi kita sudah menginputkan beberapa kolom ya di tabel user. Nah, ini adalah beberapa yang tadi kita tambahkan di file migration-nya. Oke, sudah sama. Oke, kita coba lihat strukturnya. nik adalah unique, char 16, level type enumeration, admin dan warga, defaultnya warga, dan ya sebagainya. Oke, nah bagaimana caranya kita menginputkan user admin ya? Tadi saya bilang user admin atau akun admin yang pertama itu akan kita buat di codingan kita ya. Jadi caranya adalah kita akan menggunakan fitur Laravel yang namanya seeder, atau di sini di folder seeds di database seeder. Nah, di sini kita akan menjalankan sebuah perintah untuk menginputkan data ke tabel user. Oke, jadi dengan Eloquent ini kita tidak perlu biasanya kan kita dengan MySQL kita akan menginputkan perintah-perintah ini ya, query ya namanya. Jadi jika kita pakai Eloquent model, kita tidak perlu repot-repot menuliskan query-query ini. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Kita harus membuat model dulu. Nah, karena Laravel secara default sudah membuat model user yang berada di app, dan ini file user. Nah, ini adalah model yang sudah dibuat Laravel untuk user, jadi kita akan pakai model ini saja untuk menginputkan data-data
ke user, ke tabel user. Oke. Nah, langsung saja kita import dulu ke sini. Caranya use add user gitu ya, titik koma, jangan lupa. Kemudian kita panggil di sini user, metodenya adalah create gitu, dalam kurung kita bikin array, kemudian enter. Nah, array association ini ya, jadi ada name sama ada key sama value. Key-nya adalah pertama kita akan menginputkan name pakai panah gemuk, oke. Value-nya misal admin gitu, koma, ini kasih koma ya, jangan lupa. Terus koma, kita akan input apa lagi ya, selanjutnya kita inputkan nik, nik, value nya adalah null karena admin ya, jadi admin tidak perlu ada nik, kita isi saja 0. Kemudian ada level adalah admin gitu ya. Kemudian ada status tidak usah karena defaultnya sudah 1 ya, sudah aktif. Kemudian email, value nya adalah admin.com gitu ya. Kemudian ada passwordnya mungkin admin 123 gitu ya. Sudah. Coba kita jalankan seeder ini. Bagaimana caranya? Kita ketikkan php artisan, oke. Terus db.2 seed gitu ya, seed, kita enter. Nah, ada pesan sukses, berarti seed sudah dijalankan. Kita coba cek. Nah, sudah masuk datanya, nama admin, kanal, level admin, status 1, email, password, dan sebagainya. Nah, password ini seharusnya kalau kita menyimpan ke database tidak boleh telanjang ya, istilahnya telanjang seperti ini. Kita harus mengenkripsikan password tersebut ke ya enkripsi yang ada ya, algoritma enkripsi itu. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan salah satu helper atau ya function yang sudah ada di Laravel yang namanya hash. Kita import dari use, kita use dulu, terus illuminate, terus ada support, kita masuk ke support, terus ke passage atau apalah itu, terus hash ya, kita pakai hash. Bagaimana cara kita pakai hash? Pertama kita panggil dulu hashnya di sini, terus kita pakai method yang namanya make, oke. Nah, make ini di dalamnya kita harus pas atau kita umpan value yang ingin kita enkripsi. Untuk ini kita password yang ingin kita enkripsi ya, jadi hash make value nya, oke. Kita save. Karena kita sudah sudah ada record admin dengan nick 0 dan email admin.com. Kalau kita jalankan lagi php artisan deposit, maka dia akan error ya, karena sudah ada data tersebut di tabel kita. Nah, kalau begitu kita harus mereset database kita ya. Ini salah satu kelebihan migration adalah merefresh atau mereset database kita dengan mudah sekali. Mungkin sebelumnya kita untuk merefreshnya kita akan drop dulu ya database kita, kemudian kita buat lagi, kita create lagi ya, kemudian kita
isikan user lagi gitu, tabel user lagi, dan fieldnya ya, dan kolom-kolomnya. Itu repot sekali ya. Nah, karena kita sudah membuat migration tadi di sini, database migration, kita akan menjalankan migration lagi agar kita tidak perlu melakukan hal tadi ya. Jadi caranya adalah, kita tulis dulu, caranya adalah php artisan migrate. Nah, di sini ada satu perintah tambahan dari migrate untuk meresetnya, yaitu .2 refresh ya, refresh. Nah, refresh ini nanti akan mereset database kita dan tabel-tabelnya. Oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi option untuk langsung menjalankan seeder kita. Oke. Caranya minus seed gitu. Oke. Kita langsung saja enter. Nah, dia pertama akan rollback dulu semua tabel-tabelnya, kemudian langsung di migrate, dan tambahannya seedernya langsung dijalankan. Kita coba cek, refresh. Nah, user tadi passwordnya sudah di enkripsi ya. Tadi kan password 123 admin 123, sekarang sudah di enkripsi dan sudah aman. Oke. Sepertinya sampai sini dulu untuk part pertama ini. Untuk video ini sampai sini dulu. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.